Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua, Ananda dan juga keluarga, dalam keadaan yang sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam belajar matematika dengan Ustazah Misra. Nah, baik Ananda semua, kita pada video ini akan membahas mengenai pembagian pecahan desimal. Nah, Ananda masih ingat kan pecahan desimal? Nah, pecahan desimal itu yang ada tanda komanya. Masih ingat? Iya. Jadi, untuk video kali ini kita akan bahas mengenai pembagian pecahan desimal. Karena pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pembagian pecahan biasa dan campuran. Nah, membagi pecahan biasa caranya adalah mengalihkan pecahannya dengan kebalikan dari pembaginya. Mudah bukan? Nah, kalau untuk pecahan desimal bagaimana caranya? Nah, sebenarnya mudah sekali ya nak ya caranya, yaitu dengan cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, masih ingat kan Ananda cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Iya, tinggal kita melihat jumlah angka di belakang koma. Jika jumlah angka di belakang koma cuma 1, maka menjadi per 10. Nah, jika jumlah angka di belakang koma 2, maka pecahan biasanya menjadi per 100. Nah, jika jumlah angka di belakang komanya ada 3, maka pecahannya menjadi per 1000 dan seterusnya. Jadi, jumlah 0 di penyebutnya itu tergantung pada jumlah angka di belakang koma. Paham tuh? Nah, mudah-mudahan anak semua paham dengan materi yang akan Ustaz sampaikan. Nah, Ananda semua, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar Ananda bisa menjelaskan dan melakukan pembagian pecahan desimal. Dan nanti tentu saja Ananda bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya Ananda mempunyai tali yang panjangnya 7,5 meter. Kemudian Ananda akan potong menjadi beberapa potongan yang sama dengan setiap potongnya 1,5 meter. Nah, bagaimana caranya Ananda mendapatkan jumlah potongan tali tadi? Nah, tentu saja menggunakan cara pembagian pecahan desimal. Nah, supaya Ananda lebih paham, ayo kita lihat penjelasan berikut ini. Harus semangat ya. Pembagian pecahan desimal. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan dan mengumpulkan pembagian pecahan desimal. Kita lihat dulu ilustrasi ceritanya ya. Assalamualaikum Bagas. Waalaikumsalam Ustazah. Apa kabar nak? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allah. Masya Allah. Oh iya, itu apa Bagas? Beras ya? Iya Ustazah. Ini dah, Ana mau mensedekahkan beras ini dah untuk teman-teman di panti asuhan. Masya Allah, patut ditiru nih sifat dermawannya bagi teman yang lain. Tapi Zah, Ana bingung nih. Loh, kenapa nak? Kok bingung? Beras ini kan jumlahnya 30 kg. Nah, satu orang nanti mau diberikan beras sebanyak 2,5 kg. Jadi, berapa orang Zah yang bisa Ana berikan berasnya? Oh, gitu. Mau tahu jawabannya? Ayo kita lihat penjelasannya. Nah, jumlah beras 30 kg. Satu orang 2,5 kg.
Maka jumlah teman Bagas yang menerima sedekah beras adalah 30 dibagi 2,5. Oh gitu ya, Jah. Tapi bagaimana cara membaginya? Ayo kita belajar tentang pembagian pecahan desimal. Oke. Nah, tapi ingat ya, kuncinya mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, contoh pertama. 1,25 dibagi 0,5. Angka pertama yaitu ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 1,25 jika diubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 125 per 100. Kenapa per 100? Karena di sini dua angka di belakang koma. Nah, sedangkan 0,5 diubah ke bentuk pecahan biasa sama dengan 5 per 10. Karena satu angka di belakang koma berarti per 10. Nah, pembagian ini sama dengan mengalihkan kebalikan dari pembaginya. Jadi ini kita balikan. Nah, 125 dikali 10, kemudian 100 dikali 5. Nah, hasilnya 1250 per 500. Kemudian ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara kita bagi menjadi 250 per 500. Nah, pecahan ini masih bisa kita kecilkan lagi dengan sama-sama dibagi 250, maka menjadi 21 per 2. Nah, ini cara yang pertama dalam mengalihkan atau membaginya ya. Nah, coba lihat kita menggunakan sistem coret seperti yang sebelumnya pernah Ustazah jelaskan. Nah, dengan soal yang sama, Ustazah coba menjelaskan dengan anak Ustazah menggunakan sistem coret ya. Jadi angkanya tidak terlalu besar seperti tadi sampai 1250 ya. Nah, setelah tadi kita balikkan, ini 125 per 100 dibagi 5 per 10. Ini kan sama dengan 125 per 100 dikali 10 per 5 ya. Nah, ini sudah kita balikkan. Nah, kita lihat yang di atas, bilangan yang di atas, kemudian bilangan di bawah, ternyata ada yang sama-sama bisa kita bagi. Nah, yaitu 125 dengan 5. Ini sama-sama bisa dibagi 5. Nah, jadi ini kita coret. Nah, sama-sama kita bagi 5. 125 dibagi 5, hasilnya 25. Kita tulis di sini 25. Kemudian 5 juga harus kita bagi 5, itu sama dengan 1. Di sini ditulis hasilnya 1. Nah, kalau 1 boleh ditulis, boleh enggak, enak ya. Nah, kemudian yang ini juga ternyata bisa sama-sama kita bagi 10. Jadi 10 bagi 10 1, kemudian 100 bagi 10 sama dengan 10. Nah, jadi yang di atas kita tinggal mengalihkan 25 kali 1 sama dengan 25. Kemudian di bawah tinggal 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, 25 per 10 kita sederhanakan dengan cara sama-sama kita bagi 5. 25 bagi 5, 5. 10 bagi 5, 2. Sama dengan 5 per 2. Nah, hasilnya kita ubah ke pecahan campuran menjadi 21 per 2. Bagaimana Ananda paham? Nah, yuk kita lihat contoh kedua. 0,32 dibagi 0,04. Nah, cara yang pertama, langkah yang pertama yaitu ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 0,32 karena di sini dua angka di belakang koma berarti per 100 ya. Kemudian ini juga dua angka di belakang koma, kita ubah jadi pecahan biasanya juga per 100. Nah, selanjutnya pembagian ini sama dengan mengalihkan kebalikannya. Jadi 32 per 100 kita kali dengan kebalikan dari 4 per 100, yaitu 100 per 4. Nah, kemudian, dengan menggunakan sistem coret kita lebih sederhana menghitungnya ya, angkanya lebih kecil. Caranya kita perhatikan angka yang bisa kita bagi yaitu yang pertama 32 dengan 4 ini sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 32 dan 4 kita coret.
Kemudian kita bagi 4, di sini hasilnya 8. Kemudian 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, ternyata yang ini juga bisa kita bagi, sama-sama bisa kita bagi 100. Jadi 100 bagi 100, 1. Kemudian yang ini juga kita harus bagi 100 sama dengan 1. Hasilnya 8 kali 1 sama dengan 8. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. 8 per 1 kita sederhanakan menjadi 8. Paham? Nah, kalau kita coba perhatikan soal ketiga dalam bentuk soal cerita ya. Nah, misalnya dalam galon air ini terdapat 12 liter air. Nah, seluruh air ini akan dimasukkan ke dalam beberapa jerigen ya. Nah, jika setiap jerigen ini isinya 2,4 liter, maka berapa jerigen yang kita butuhkan? Nah, yang diketahui di soal adalah banyak air dalam galon atau banyak air seluruhnya 12 liter. Kemudian setiap jerigen itu berisi 2,4 liter. Maka banyak jerigen yang dibutuhkan yaitu kita bagi 12 dengan 2,4. Nah, bagaimana cara membaginya? Seperti contoh sebelumnya, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 12 bentuk pecahan biasanya adalah 12 per 1. Kemudian 2,4 bentuk pecahan biasanya 24 per 10. Nah, ini sama dengan 12 per 1 dikali 10 per 24. Yang bisa kita coret adalah 12 dengan 24 ya, karena sama-sama bisa dibagi 12. Jadi 12 bagi 12 sama dengan 1, kemudian 24 dibagi 12 sama dengan 2. Nah, yang di atas tinggal 1 kali 10 sama dengan 10, kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2. 10 per 2 itu sama dengan 5. Nah, jadi banyak jerigen yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 buah. Nah, kita lihat contoh yang keempat, masih dalam bentuk soal cerita ya. Nah, seorang anak membentangkan tali rafia sepanjang 4,2 meter. Ini yang diketahui pertama. Kemudian tali rafia tersebut dipotong menjadi 7 bagian yang sama panjang. Ini yang diketahui yang kedua. Nah, berapa meter panjang setiap potongan tali rafia tersebut? Nah, caranya sama ya, berarti 4,2 dibagi 7. Nah, 4,2 dibagi 7 caranya ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, 4,2 pecahan biasanya adalah 42 per 10 ya, karena satu angka di belakang koma. Kemudian 7 ini adalah bilangan bulat, kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 7 per 1. Nah, terus kita bagi caranya dengan mengalihkan kebalikan dari 7 per 1 yaitu 1 per 7. Nah, kita lihat ada yang bisa kita coret atau kita bagi. Ternyata ada ya, 42 dengan 7 sama-sama bisa kita bagi 7. Jadi 42 kita coret, hasilnya dibagi 7 sama dengan 6. Kemudian 7 juga dibagi 7 sama dengan 1. Nah, di atas tinggal 6 dan 1 kita kalikan. 6 kali 1 sama dengan 6. Kemudian 10 kali 1 sama dengan 10. Nah, 6 per 10 kita bisa ubah ke desimal menjadi 0,6. Atau boleh juga ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3 per 5. Jadi ini udah bisa Bagas hitung sendiri? Bisa dah? Nah, 30 dibagi 2,5 kita ubah dulu ke pecahan biasa. Jadi 30 per 1. Kemudian 2,5 jadi 25 per 10. Terus 30 per 1 dibagi 25 per 10 sama dengan 30 per 1 dikali 10 per 25. Nah, ini bisa kita coret. 10 dengan 25 sama-sama kita bisa bagi 5. Hasilnya 10 bagi 5 2, 25 bagi 5 sama dengan 5. Nah, 30 kali 2 sama dengan 60, kemudian 1 kali 5 sama dengan 5. Jadi 60 per 5 hasilnya 12. Jadi jumlah teman yang bisa Anda berikan sedekah beras adalah 12 orang, guys.
Masya Allah, Bagas hebat. Syukron Ustazah, sekarang Ana jadi paham tentang pengertian pecahan desimal. Alhamdulillah. Ana ke panti asuhan dulu ya, Za. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bagas. Nah, bagaimana anak-anak semuanya? Mudah bukan membagi pecahan desimal? Nah, yang penting setelah ini Ananda harus rajin untuk mengerjakan soal-soal latihannya. Lancar kaji karena diulang. Nah, mudah-mudahan Allah memberkahi pelajaran kita pada hari ini dan ilmu yang antum dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.